إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أمة الإسلام rahimani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya lurus dan tidaknya seseorang di dalam beragama sangat tergantung pada sumber yang ia jadikan sebagai pedoman. Jika sumbernya benar, maka di dalam membangun agamanya pun benar. Namun jika sebaliknya, jika sumbernya saja sudah keliru, maka hasilnya pun akan keliru, baik dalam perkara akidah, ibadah maupun hukum. Sumber utama yang benar di dalam beragama adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kitabullah dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka siapapun orangnya tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan baginya untuk mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam ajaran agama Islam, karena yang demikian bertentangan dengan petunjuk Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Faqad ja'ala Allahu al-haqqa fi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kebenaran itu ada pada kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya ummatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Kedua sumber beragama yang benar itu juga harus dipahami dengan pemahaman yang benar, tidak lain dan tidak bukan, yakni merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena mereka adalah manusia yang langsung menyaksikan diturunkannya Al-Quran. Karena mereka adalah manusia yang langsung menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena mereka adalah generasi yang telah dijamin dengan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah ditazkiyah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, yakni beliau hidup dan para sahabatnya. Kemudian setelah mereka yaitu tabi'un. Kemudian setelah mereka yaitu tabi'u at-tabi'in. Ditambah lagi
Kenapa harus dipahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum? Karena tidak ada satupun sekte atau kelompok yang menyimpang, melainkan terkadang mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan hadis, akan tetapi dengan pemahaman yang mereka buat-buat sendiri untuk membela penyimpangan mereka. Saya berikan salah satu contoh yang sedang viral pada saat ini. Ada seorang yang merenggangkan shaf dalam salat tanpa ada udzur syar'i, dan dia berdalil dengan ayat Al-Quran yang bunyinya, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian dalam sebuah majlis, maka berlapang-lapanglah. Kemudian dengan akalnya yang rusak, dia mengatakan karena dengan renggangnya shaf akan terhindar bau yang tidak sedap di antara jamaah salat berjamaah yang ada ketika itu. Dia mengatakan dengan akalnya yang rusak. Oleh karenanya, ya umatul Islam rahimanallahu wa iyyakum, di antara yang keliru untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam beragama adalah akal manusia. Karena agama Islam dibangun di atas wahyu, dibangun di atas dalil yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seorang Muslim wajib mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah di atas akalnya. Karena demikian, karena fungsi akal hanyalah sebagai alat untuk memahami dan mencerna dalil, bukan untuk menghakimi apalagi melawan dalil. Akal memiliki keterbatasan sebagaimana panca indera memiliki keterbatasan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, inna lil aqli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Sesungguhnya akal itu memiliki batas yang dia berhenti padanya, sebagaimana penglihatan memiliki batas yang dia berhenti padanya. Ya umatul Islam azzakumullah. Kemudian di antara sumber lain yang keliru untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam beragama adalah ilmu kalam atau ilmu filsafat. Karena hakikat inti daripada ilmu ini dibangun di atas ucapan, pendapat, dan logika semata yang dibuat oleh orang-orang Yunani kuno, bukan berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita mendapati ilmu ini banyak melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jarid wa yuhmalu 'ala al-ibil wa yutafu bihim fil 'ashair wa yunadi 'alaihim hadza jazaa'u man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Hukumanku terhadap ahli kalam atau ahli filsafat adalah mereka dipukul dengan pelepah kurma dan diangkut dengan unta, kemudian diarak keliling kampung dan dikatakan kepada mereka, ini adalah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan menerima atau menggunakan ilmu kalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ya ummatal Islam rahimani Allah wa iyyakum.
Demikianlah khutbah singkat sekelumit tentang prinsip-prinsip dasar di dalam beragama yang dianut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga imam-imam madhab yang lainnya. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah merupakan salah satu imam besar dari imam-imam ahlu sunnah wal jamaah yang diakui kedalaman ilmunya. Diharapkan seorang muslim betul-betul meneladani beliau, bukan hanya klaim sebagai pengikut beliau tanpa mengetahui dan bahkan melawan prinsip-prinsip beliau di dalam beragama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifat yang paling mulia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مثبت القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا التوبة النصوح قبل الموت. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح حالهم إلى أحسن الأحوال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.